Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membicarakan seputar Al-Qur'an. Sore hari ini sudah datang dan hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Dr. Roin ya. Pengasuh Pondok Al-Husna ya. Betul Ustadz? Pondok Al-Husna di Patrang. Assalamualaikum Ustadz Roin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Ustadz Roin. Ustadz Roin ini secara teoretik dan secara pengalaman tidak diragukan lagi ya. Karena secara teoretik pendidikannya sudah tuntas sampai doktor, pengalamannya sampai detik ini ngasuh Pondok Al-Husna ya. Jadi baik Pak Ustadz Roin, untuk sekedar ya pertama kami ingin minta pandangan sekitar tentang pendidikan Al-Quran khususnya yang ada di Al-Husna. Monggo. Di secara umum dulu ya, baru kemudian secara khusus. Jadi Al-Quran itu sebenarnya dari sejak zaman dahulu itu kurikulum dasar. Artinya begini. Zaman dahulu itu tidak boleh memegang buku apapun, fikih, hadis apapun sebelum yang namanya kurikulum Al-Quran itu selesai. Ya. Jadi ada ulama yang waktu dulu kecil itu cerita, saya dulu itu ketika umur belasan tahun mau belajar fikih, sama guru saya ditanya, Al-Quran kamu sudah selesai belum? Belum. Maka disuruh untuk menyelesaikan Al-Quran. Berarti Al-Quran ini ilmu yang paling basic, yang paling dasar ya, terlebih dahulu dikuasai sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain ya. Betul. Makanya ini sebenarnya kurikulum selama ribuan tahun. Jadi hilangnya ini memang ketika pasca penjajahan saja. Jadi masa penjajahan itu hilang. Jadi iya. Di pesantren zaman dahulu memang tradisi yang dipelajari itu adalah Al-Quran. Jadi sebelum balik itu kemudian hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran jadi sebelum balik sudah hafal Al-Quran kalau dulu ya? Sudah. Oh iya. Dan itu memang kurikulum. Kalau di Madinah itu masih terjaga. Jadi kayak aib kalau sudah balik tapi belum menghafalkan Al-Quran. Jadi justru aib kalau sudah balik belum hafal Al-Quran. Itu di Madinah. Kalau zaman dahulu di dunia Islam memang terjaga demikian. Iya. Di Sanggit itu tradisi itu masih ada. Sanggit itu Afrika. Oh di Afrika ya. Jadi dulu di Indonesia terjaga kayak gitu. Jadi di Indonesia pernah terjadi seperti itu. Gitu. Oh. Cuman iya. ini sudah hilang seiring dengan penjajahan, kemudian kita terbawa dengan kurikulum yang barat kayak gitu. Iya. Di beberapa pesantren masih terjaga kurikulum yang demikian. Iya. Nah untuk saat ini kenapa kok demikian? Itu ternyata begini. Ketika kita mendalami fikih, mendalami hadis, mendalami usul fikih, mendalami sejarah apapun, itu ternyata semuanya itu kembali kepada Al-Quran. Jadi akarnya itu ada di Al-Quran ya. Jadi bentuk pengembangannya baru kemudian ada ilmu-ilmu yang lain. Betul. Gitu kan. Jadi, ya. Akarnya itu ada Al-Quran. Jadi ini bahasa Arab contohnya. Jadi kan jurusan bahasa Arab. Iya betul. Semuanya coba. Jadi bentuk dari balaghah itu semuanya kan dasarnya kan dari Al-Quran. Betul. Jadi kaidah nahwu shorof yang kita pelajari saat ini itu artinya dari Al-Quran. Makanya saya tuh pernah bertanya bagaimana bisa Imam Syafi'i itu beliau itu merangkum atau menghadirkan metodologi ilmu yang luar biasa fikih. Itu ternyata itu salah satunya karena beliau setiap hari itu khatam 30 juz setiap hari. Dan dengan membaca terus-terusan itu beliau mengambil hukum-hukum dari Al-Quran. Jadi justru ilmu Al-Quran itu yang komplit itu ya, mengantarkan Imam Syafi'i umpamanya kemudian bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa itu ya. Betul. Itu beliau setiap hari khatam 30 juz. Itu Imam Syafi'i. Setiap hari 30 juz. Setiap hari 30 juz. Masalah. Kalau kita, Ustadz, gimana? Kira-kira contoh sekarang yang sudah biasa di pondok Ustadz gitu ya, santri-santri yang sudah di-drill, dilatih tiap hari, tiap saat untuk menghafal Al-Quran. Ini kita tidak bicara di luar. Lebih-lebih di luar mungkin lebih parah gitu. Coba di pondok saja dulu, gimana? Jadi setiap hari santri itu setelah sholat subuh sama setelah maghrib itu mereka setoran Al-Quran.
setelah subuh dan setelah setelah maghrib subuh dan setoran maghrib Al-Quran. setoran Al-Quran. Di waktu yang lainnya itu mereka ada kajian seputar ilmu Al-Quran, seputar tafsir, seputar berkaitan dengan fikih sesuai dengan HBT tentunya, dan beberapa kajian kayak gitu. Berarti semua materi yang diajarkan di sana itu tidak lepas dari akarnya adalah Al-Quran ya. Betul. Memang kita tidak bisa idealis, anak-anak harus hafal Al-Quran semuanya kemudian baru memegang, kita tidak bisa idealis. Maka malah yudrokulu la yudrokulu kan ya. Oh iya. Jadi tidak bisa kemudian karena kita tidak bisa semuanya kemudian kita tinggalkan semuanya. Maka yang bisa kita lakukan maka itu kita lakukan. Betul. Oke Ustadz, begini Ustadz. Nah di pondok tentu kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Nah coba saya ingin tahu yang paling cepat anak-anak yang sudah dilatih setiap habis subuh dan sesudah sholat maghrib itu kira-kira 1 juz itu butuh berapa waktu atau berapa hari Ustaz? Ini di pondok mana soalnya kalau yang jenengan asal. Oh gitu ya, saya kira pondok yang dulu kan variasi ya. Iya betul. Jadi 1 juz itu kalau yang dulu ketika saya belajar itu ada 1 juz itu bisa ditempuh dalam 1 minggu atau bisa dalam 10 hari. Jadi itu 1 minggu ya? Ada yang 1 bulan itu bisa sampai 4 juz 5 juz. Setor hafalan baru. Iya. Oh itu yang baru ya. Berarti kalau memang itu istiqomah dilakukan ya, khusus bagi anak-anak yang mempunyai semangat dan minat, berarti 30 juz itu bukan sesuatu yang sulit Ustaz ya? Insya Allah mudah. Jadi kalau seandainya programnya intensif tanpa sekolah, seandainya tanpa sekolah ya, itu bisa ditempuh dalam rangka beneran, itu istiqomah beneran itu kan, dalam bahasanya itu mandengi Al-Quran, terus-terusan itu bisa 7 bulan, bisa 8 bulan. Jadi pengalaman kakak kelas kami itu 7 bulan, kemudian ada yang bahkan 6 bulan. Jadi 6 bulan. Digunakan untuk menghafalkan terus-terusan. Itu kalau tanpa sekolah. Adapun kalau diselingi dengan sekolah, diselingi dengan kuliah, itu bisa ditempuh dalam waktu 30 juz. 3 tahun. 3 tahun ya. Ini pengalaman ketika kami mondok dulu di Al-Fanani. Kan di situ kan di Nurul Husna kan saya kan baru. Di Al-Fanani itu dulu ada beasiswa untuk tahfidz Al-Quran Al-Fanani Unmu Jember itu. Pada tahfidz Al-Quran itu beasiswa 3 tahun dan dalam 3 tahun itu harus khatam Al-Quran 30 juz. Dan itu bisa bagi yang kuliah ya, atau yang SMA atau bahkan ada kejadiannya SMP. Jadi dia masih kuliah kemudian sambil kuliah sambil setor Al-Quran atau sambil SMA sambil setor Al-Quran, dan itu ada. Bisa ya? Bisa. Artinya jadi dokter 3 tahun ya, walaupun dia mempunyai kegiatan lain, sekolah, kuliah atau kegiatan yang lain, 3 tahun bisa tuntas 30 juz dikuasai hafal ya. Bisa. Nah, oke Ustaz. Ini kan bagi yang santri atau siswa yang memang cepat. Nah, kita untuk memberikan harapan kepada masyarakat, kan ada anaknya yang cara mengingatnya itu lambat. Nah, kira-kira sepengetahuan dan berdasarkan pengalaman jenengan khususnya yang sekarang. Nah, anak yang paling lambat lah gitu. Anak yang paling lambat itu untuk hafal 1 juz itu butuh berapa lama, Ustaz? Itu anak yang paling lambat itu dimulai, saya pernah mendapatkan itu dimulai dari tidak bisa membaca Al-Quran. Oh, dari nol putul bahasanya kan itu kan ya? Bahkan di beberapa pondok pesantren itu lebih senang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Gitu karena ya? dengan tidak bisa membaca Al-Quran itu punya kelebihan. Betul. Dalam artian dia dari nol, fasohannya bisa diperbaiki. Bisa dicetak mulai sejak awal ya? Kalau yang kadang-kadang bisa baca tapi salah semuanya, itu kadang-kadang diperbaiki, balik lagi. Tambah rumit malah ya? Malah rumit. Tambah rumit ya? Menghafalkan Al-Quran itu tergantung anaknya, Pak. Karena kayak gini. Betul. Jadi tergantung anaknya dan suasananya. Karena kadang-kadang anak itu sebenarnya dia biasa, tapi malas itu. Itu pun dikasih waktu 10 tahun juga nggak akan pernah bisa. Iya. Tapi ada yang lambat. Jadi saya pernah cerita punya kawan waktu mondok dulu itu orang Bali. Menghafalkan Al-Qur'annya itu susah sekali. Iya. Kalau sempat disiram sama kiainya itu. Sempat disiram sama ustadznya. Tapi yang saya salut itu ketika dimarahin itu diem aja. Manut itu. Menerima gitu kan ya. Taat lah gitu ya. Tetap bertahan. Hatam 30 juz itu 3 tahun. Dan bacanya dulu tuh Masya Allah. Dulu setor itu nggak langsung disuruh membaca.
sama ustadznya itu disuruh tidak langsung disuruh menghafalkan, tapi disuruh membaca Al-Quran dulu karena bacanya banyak yang salah. Jadi ustadznya cerita ke saya, ini saya tuh bingung anak ini kok suruh baca Al-Quran kok nggak bener-bener nggak lancar-lancar, akhirnya disuruh ngafalin Al-Quran saja. Justru gara-gara menghafalkan Al-Quran bacanya jadi lancar. Oh, berarti justru dengan menghafalkan Al-Quran kemudian bacaannya justru lancar. Terbalik ya, kan mestinya stepnya membaca dengan benar terlebih dahulu, baru setelah nanti benar masuk ke step berikutnya, tahap berikutnya, yaitu menghafalkan. Jadi dia gini, jadi memang betul, tapi dia ketika disuruh baca sama Ustadz itu bacanya sudah benar, tapi nggak lancar. Oh, nggak lancar. Nggak lancar itu kan kurang jam terbang kan ya. Iya. Sama Ustadznya kan akhirnya ini kalau terus-terusan kayak gini nggak maju-maju ini kan ya. Terus juga suruh ngapalin Al-Quran. Nah, ketika suruh ngapalkan Al-Quran ini kan di rumah kan baca. Iya, betul. Di pondok itu baca, kemudian ternyata dengan itu setar itu bacaannya jadi lancar. Iya. Oke, Ustadz, ini kan. Nah, tentu Ustadz yang sudah mengasuh itu mempunyai strategi, gitu kan ya, agar semua santrinya itu cepat hafal dan menguasai Al-Quran itu. Nah, selama ini yang dipakai Ustadz itu, yang diterapkan di Pondok Al-Husna itu, agar siswanya itu cepat hafal dan menguasai Al-Quran itu, seperti apa strateginya? Pertama, jadi kita pada umumnya seperti pondok yang lainnya Ustaz. Jadi yang pertama ketika kita ingin mengajarkan adalah keikhlasan kita saja. Jadi kita niatnya mengajak anak menghafalkan Al-Quran bukan karena dia ingin supaya menang lomba, itu nomor sekian lah itu ibaratnya. Kita tujuannya mendidik anak untuk menghafal Al-Quran, itu tujuannya adalah karena Allah, karena kita semuanya kan akan meninggal, dan ketika meninggal itu Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Saya sering sampaikan kepada santri, jadi ketika kita nanti dikubur yang sempitnya kayak gitu, yang menerangi Al-Quran, ketika kita nanti dikisah Al-Quran kita baca itu yang akan datang. Terhitung surah Al-Baqarah kan dimulai dari surat Al-Baqarah, itu Al-Quran yang akan berhujjah di hadapan Allah. Jadi kita mulai dari hal yang kayak gitu. Metode itu gini, jadi metode Al-Quran itu pakai metode apapun itu intinya cuma satu. Yang penting serius dan mau baca berulang-ulang. Serius dan baca berulang-ulang ya. Karena kita dibiasakan ya. Karena kita tidak seperti Imam Syafi'i atau Imam Nawawi sekali baca yang langsung cekat langsung sekali baca langsung. Jadi maka pertama kali itu niat kita bersama. Jadi kita menghafal Al-Quran ini karena Allah, bukan karena apa-apa. Kalau kita ada niatnya kayak itu, kayak semacam kayak gitu, niatnya adalah mencari ridha Allah, niatnya adalah agar nanti kita dihisab oleh Allah, itu ada Al-Quran yang akan berhujjah di hadapan Allah. Ini kan seandainya ada Al-Quran, ini Al-Quran seandainya Pak, nggak mungkin jenengan mukul-mukul Al-Quran, nggak mungkin jenengan bakar Al-Quran. Kalau seandainya ini Al-Quran ini ada dalam diri orang, mungkin nggak malaikat itu bakar itu mukul-mukul Al-Quran yang ada dalam diri. Betul ya. Maka ketika Allah itu menyiksa seseorang, maka dihilangkanlah Al-Quran dalam dirinya. Masya Allah. Dijadikan dia orang itu sangat malas dengan Al-Quran, sangat malas untuk menghafalkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Ini renungan bagi kita bersama, nasihat bagi saya secara pribadi. Jadi metode apapun itu tidak akan pernah berpengaruh kalau kita tidak ada niat atau tidak ada keikhlasan atau tidak ada rasa untuk mencari ridha Allah. Itu yang utama. Yang lainnya itu nanti akan datang sendiri. Keberkahan Al-Quran itu akan datang sendiri. Berarti orientasinya itu yang paling penting adalah orientasi ukhrawi ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara orientasi dunia dalam rangka ikut lomba, dalam rangka agar menjadi mohon maaf ya, santri yang berprestasi itu nomor sekian gitu kan ya. Nah, efek samping. Kemudian ketika Al-Quran sudah menginternalisasi, menjiwai kita, walaupun kita meninggal gitu kan ya, sudah masuk kepada kita, maka tidak mungkin Allah akan menghisab kita, mengadab kita gitu kan ya, karena tidak mungkin Allah akan memukul Al-Quran kan begitu Ustaz ya. Oke. Baik Ustaz gitu kan. Nah, sementara ini santri yang diasuh oleh Ustadz ada berapa banyak Ustadz?
sekitar 20-an. Ada sekitar 20-an itu Ustaz ya. Nah, tentu dari sekian santri itu bervariasi Ustaz ya. Mulai ada yang sangat patuh terhadap aturan, ada yang kadang melanggar, ada yang ya katakanlah harus dipaksa untuk belajar dan macam-macam, kan begitu Ustaz ya. Iya, memang Nah, seperti itu kayak gitu. ya ya, coba ingin kita ini tahu sekilas lah tentang kondisi pondok yang diasuh oleh Ustadz, karena di situ adalah pondok tahfidzul Quran, Ustadz. Jadi pesantren itu berbeda dengan sekolahan umum. Jadi saya dari 97 sampai hari ini hidup di pesantren terus-terusan. Iya ya, berarti pesantren terus ya. Ada sekitar 15 pesantren yang mungkin saya mengajar dan saya belajar. Jadi pesantren itu ternyata, jadi pesantren itu rukunnya pesantren adalah ada kiai, ada kurikulum, ada asrama, ada masjid, itu kan kurikulumnya kayak gitu. Ada santrinya juga. Jadi kurikulumnya itu, tapi yang inti dari pesantren adalah kiai. Tapi yang paling inti dari itu adalah ruh. Iya, Karena seandainya sejelek apapun kurikulum itu, kalau dijalankan oleh orang yang ikhlas, kalau ruhnya jalan, insya Allah jalan. Begitu pula sebaik apapun kurikulum itu, kalau tidak bisa dijalankan, ruhnya tidak dapat, maka tidak bisa. Mobil itu kalau bagus tapi orangnya tidak bisa menjalankan, sama saja. Jadi yang pertama kali di pesantren itu adalah ruh. Iya. Jadi bagaimanapun ini agak unik. Jadi pendidikan pesantren di Indonesia itu memang unik karena yang pertama adalah ruh. Ruh ini adalah keikhlasan. Dari seorang guru, seorang kiai, pengasuh kepada santrinya. Ruh di sini adalah ketaatan, keikhlasan dari guru kepada muridnya, kemudian ketaatan dari murid kepada gurunya. Karena air itu tidak akan pernah bisa mengalir ke atas. Air itu akan terus mengalir ke bawah. Ilmu itu akan mengalir ke bawah. Ketika ketaatan itu hilang, maka suatu saat tidak akan sekarang. Suatu saat itu akan tidak berkah. Tidak berkah itu jauh dari Allah. Hidupnya itu akan tidak berkah. Jadi saya ada cerita. Iya, betul. Santri, bukan di sini. Ada dulu kawan ketika mondok itu jadi dukun. Jadi dukun. Iya, terus bukan karena masalah apa, tapi ternyata saya cerita dulu, diceritain waktu di Lamongan itu kan ada santri diberitahu sama kiainya disuruh belajar. Kiainya malah, santrinya malah nyeletuk. Iya, nyeletuk ya. Nyeletuk. Ya kayak gini aja kok dipelajari apa, saya kan dia bukan orang bodoh, orang pintar. Betul. Akhirnya apa, jadi dukun karena kayak gitu. Jadi ternyata saya lihat kayak gini, ruh keikhlasan dari betul. kiai-kiai itu satu-satu yang guru-guru kami itu terbangun itu dari salat tahajudnya dia, dari keikhlasan keikhlasannya. Kemudian itu yang membuat betul-betul muridnya itu jadi. Ya, berarti demikian. Kalau menurut orang Arab itu kan ruhul mudarris, itu kan aula minal mudarris ya. Jadi ruhnya berarti itu utama daripada seorang guru. Berarti ketika ada suatu lembaga, maka yang paling penting itu adalah ada ustadznya, ada gurunya, dan gurunya mempunyai ruh guru itu ya. Ruhnya guru jalan, sama muridnya itu bisa disetrum atau mau disetrum tidak. Oke. Maka dilihat dari adabnya itu nanti. Baik Ustadz, hari ini gitu kan ya. Kalau kita melihat di hadis itu kan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarinya. Nah, kalau kita renungi dari itu, seakan-akan kalau kita betul-betul merenungi dan tahu implikasi dari itu, insya Allah urusan dunia akan dikesampingkan. Justru kita akan maksimal belajar Al-Quran dan mengajari bagi orang yang tahu. Nah, kenyataannya hari ini di sekitar kita justru terbalik Ustadz. Kalau urusan pekerjaan, urusan materi gitu kan dinomor satukan. Urusan ngaji nomor sekian. Bahkan ya mohon maaf gitu kan ya, masyarakat sebagian masyarakat mengatakan begini sekarang, lebih rajin membaca koran daripada Al-Quran. Padahal kalau kita ingat, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara koran itu hanya produk manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Nah, gimana Ustadz ini membaca seperti ini, Ustadz? Ini kompleks, Ustadz. Jadi
kita harus melihat secara komprehensif karena di masyarakat sendiri begini. Jadi mereka itu dididik bukan dengan kurikulum agama. Jadi nggak mungkin mereka bisa melihat agama kayak gitu. Jadi ternyata ada orientalis itu begini. Air cara begini, ini beneran ada terjadi. Jadi air ketika ikan itu ada di air, maka kita akan kesulitan untuk menangkapnya. Ketika ikan itu ada di air, sulit bagi kita untuk menangkapnya. Iya betul. Ketika ikan itu airnya itu dikuras, gampang sekali kita menangkap itu. Ketika umat Islam itu hidup dengan Al-Quran, itu nggak akan pernah bisa ditaklukkan, nggak akan pernah bisa disetir. Tapi ketika umat Islam itu tidak dalam Al-Quran, maka bisa. Maka salah satu caranya ini yang utama adalah menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Dan menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, bagaimana caranya? Pendidikan. Betul. Maka ketika umat Islam tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca tulisan Latin, terus nggak mungkin terlahir dari orang semacam kayak gini itu ulama, itu nggak mungkin. Jadi ini terjadi Pak, dulu itu sampai di Mesir zaman dahulu, bukan sekarang ya. Itu yang bisa bahasa Arab fusha, kan bisa bahasa Arab, yang bisa waktu zaman penjajahan itu kisaran 10-20%. Ini orang Arab sebenarnya. Orang Arab ya? Iya. Yang bisa fusha 10-20 ya? Iya. Hingga kemudian diadakan mungkin sekitar Al-Azhar saja. Jadi hingga kemudian betul-betul diadakan kemudian waktu itu kalau tidak salah Al-Fasha kayak gitu. Betul-betul diadakan kebangkitan untuk memulai pendidikan semacam kayak gini. Jadi kita hidup di mana betul-betul yang namanya penjajahan itu sudah tidak ada, tapi sistemnya itu masih ada ya. Kita hidup memang betul-betul Al-Quran itu mahjur. Al-Quran itu kadang-kadang sebagian ada orang kayak gini Pak, orang ngapalin Quran itu buat apa sih ngapalin Quran? Ada kayak gini. Ada saya pernah itu dengar Pak, dan yang mengatakan ini bukan orang bodoh. Jadi kok ngapalin Al-Quran itu buat apa? Hidup ini ada banyak ilmu, ada semacam kayak gitu. Dan orang akhirnya pemahaman kayak gini. Orang kalau hafal Al-Quran itu tidak bisa manajemen, tidak bisa ini, cuma bisa ngaji. Padahal kita lihat dari Al-Jazari yang ahli mesin robot, Ibnu Sina, kemudian kedokteran, kemudian filosof Ibn Rushd yang membuat Eropa itu bujang dengan aforisme. Itu semua orang kayak gitu itu dimulai dari Al-Quran. Ya, memang betul Ustaz. Itu kan ya mindsetnya masyarakat hari ini, khususnya yang ada di sekitar kita itu. Al-Quran hanya identik dengan kitab bacaan. Bagi yang membaca itu mendapat pahala gitu kan. Nah itu ansih gitu kan. Nah jadi kayaknya tidak mempunyai implikasi lain kepada kehidupan. Padahal dengan membaca Al-Quran kita bertakwa kepada Allah, justru akan memudahkan rezeki kita, urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti mindsetnya yang terlalu sempit memahami Al-Quran Ustaz ya. Seperti yang saya ketahui itu Al-Quran itu complicated sebenarnya Ustaz ya, semuanya ada di Al-Quran, urusan tentang dunia, akhirat, planet, kemudian ilmu fisika, kimia, matematika dan yang lainnya kan ada juga di Al-Quran Ustaz ya. Nah begini Ustaz, coba saya ingin step-stepnya belajar Al-Quran. Kan ada urutan-urutannya Ustadz, gitu kan? Urutan-urutannya dari yang paling dasar, yang bener lah berdasarkan pengalaman yang Ustadz lakukan. Monggo Ustadz. Jadi urutannya ketika kita belajar Al-Quran, kalau urut dari betul-betul dari nol. Iya betul. Nah, dari nol itu mulai istri yang soleh. Kalau dari nol ya. Oh dimulai dari istri yang soleh ya. Jadi tidak langsung melihat kepada anaknya ya. Jenengan kalau mau menanam itu maka lihatlah bijinya, lihatlah bibitnya dan lihatlah yang namanya ladang juga gitu. Oh berarti bibit dulu dilihat ya. Betul. Fatfat itu betul-betul milih. Fatfat lidatitin. Iya. Karena nanti ibu yang akan memperkenalkan Al-Quran. Yang kedua, ketika masa kehamilan itu urusannya banyak. Saya cepat ya, kehamilan itu anak mulai diperdengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, ibunya ngaji. Nah kalau ibunya nggak bisa ngaji kan terus dari mana? Stepnya akan berat. Berarti pendidikannya itu di samping bibitnya
wis oke. Yang kedua nanti setelah tumbuh janin, maka si ibu itu sering membaca Al-Qur'an gitu kan ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu ibunya kayak gitu semuanya itu. Gitu ya Ustaz ya. Iya mereka. Jadi ketika mereka hamil itu ngaji khataman Al-Qur'an, khataman kitabin, khataman ini. Ini masih terjaga di Shandit, Pak. Iya. Daerah Afrika kayak gitu. Nah setelah kayak gitu ketika lahir itu dari kecil itu diajak ngaji. Jadi ketika kecil itu kemudian diajak ngaji. Dia paham nggak paham kita ngaji. Jadi ketika bayi kita ngaji di hadapan. Iya, dibiasakan diperdengarkan Al-Qur'an ya Ustaz ya. Tidur diputarkan merokok. Iya. Kemudian ketika bisa baca kayak gini, lafaz usahakan lafaz pertama yang bisa dibaca adalah lafaz Allah. Lafaz Allah ya. Lafaz yang dibaca adalah lafaz Allah. Gini. Kemudian saya tidak tidak berhubungan dengan musik atau tidak, saya tidak bahas tentang hukumnya musik apa, tapi usahakan anak itu diperkenalkan pertama adalah Al-Quran. Silakan jadi dokter, mau jadi mau apa, orang itu kalau bisa hafal Al-Quran Pak, itu nanti akan beruntun kehidupannya. Jadi keberkahannya itu ada. Berarti tidak langsung itu Allah intervensi atau membimbing gitu kan ya. Waliyullah ladzina nazalul kitab yang dihilangkan karena Allah begitu dekatnya dengan ahli Quran. Walinya, penolongnya itu penanggung jawabnya itu Allah. Langsung Allah Ustaz ya. Iya, Allah bagi Al-Quran dan orang soleh. Nah, mindset seperti itu yang perlu ditanamkan kepada orang tua Ustaz, gitu kan ya. Biar nanti anaknya itu cinta kepada Al-Quran. Kan begini Pak. Ini seandainya ada Al-Quran gitu kan ya, ada Al-Quran kemudian ada di sini ada Al-Quran kan nggak mungkin kemudian ada covernya, kemudian covernya kotor kan kita bersihkan kan, padahal cover kan terbuat dari kertas. Karena cover itu kita menghormati cover karena di dalamnya ada Al-Quran. Betul. Karena kalau Al-Quran ditaruh di tas gitu kan, terus kita nggak mungkin kemudian kita taruh di bawah. Betul. Sama. Gak mungkin Allah naruh Al-Quran dalam tubuh seseorang, kemudian orang itu Allah menghinakan dia kemudian. Betul. Inna waliyullah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin wa huwa yatawallas shalihin. Jadi Allah yang menurunkan Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra kan? Iya, wa inna lahu lahafizun. Betul itu. Jadi inna nahnu, kami yang menurunkan Al-Qur'an. Kami itu karena memang bersama ada Jibril, ya kemudian ada Rasulullah, itu menjadi Jibril menjadi wasilahnya. Wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wa inna lahu lahafizun. Maka kemudian kami yang menjaga. Artinya Al-Quran itu dijaga oleh Allah, maka Allah menciptakan. Ini contohnya madu. Ini madu contohnya madu. Botol dimasukin madu. Kita sebenarnya kan jaga madunya bukan jaga botolnya kan? Betul. Karena kalau madunya hilang, botolnya kan kita buang. Betul. Sebenarnya Allah itu jaga Al-Quran. Karena orang ini di dalam tubuhnya ada Al-Quran, maka Allah menjaga. Maka Allah menjaganya. Sama seperti madu, botol itu dijaga karena berisi Al-Quran, madu, contohnya madu. Berarti isinya ya, substansinya yang dijaga oleh Allah. Maka botol itu ikut terjaga. Kan ikut terjaga juga kan Pak ya? Betul. Karena di situ ada hal yang bergaya yaitu Al-Quran. Ketika orang itu di dalam darahnya, di dalam jantungnya, di dalam dagingnya, dalam tulangnya ada Al-Quran, maka Allah akan menjaga orang itu karena di dalamnya ada Al-Quran. Ada Al-Quran ya. Maka ketika Allah akan menyiksa itu apabila nasihat bagi kita, ambil itu Al-Quran, hilang. Iya. Kemudian baru disiksa Allah. Ini maka kita tidak akan pernah bisa 24 jam dengan anak kita, maka kita perlu asuransi Pak. Iya. Gimana? Asuransi terbaik adalah dengan Allah. Oh iya. Kita perlu asuransi, dan asuransi itu kan dalam bahasa Indonesia ini kan perlindungan gitu Pak ya. Iya. Perlindungan yang terbaik adalah Allah. Karena mungkin suatu saat kita akan menjauhi anak kita tidak akan pernah bisa selamanya. Dan saat itu anak kita titipkan kepada Allah. Kita titipkan kepada Allah garansinya apa? Al-Quran yang ada dalam tubuhnya. Gitu kan? Berarti begitu pentingnya ya Al-Quran untuk kita pelajari, lebih-lebih substansi atau isi daripada Al-Quran untuk kita amalkan atau kita internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, ini mungkin yang terakhir ya, agar masyarakat ini cinta kepada Al-Quran. Hari ini kan kita tahu gitu kan ya, bukan hanya orang tuanya ya,
anaknya yang akan belajar saja kadang tidak timbul motivasi dari dirinya untuk belajar Al-Quran. Perlu dipaksa oleh orang tuanya, perlu diciptakan lingkungan. Nah, kira-kira Ustadz untuk mendorong ke arah sana, gitu kan ya, pondok atau asrama sehingga anak bisa betah, bisa kerasan, kemudian mempunyai semangat untuk mempelajari Al-Quran, itu kira-kira langkah yang harus dilakukan itu gimana Ustaz? Jadi kita bersihkan hati kita, coba kita renungkan kita ini siapa kan kayak itu. Lihat itu kubur itu berapa sempitnya. Kubur itu ukurannya cuma berapa sih? 1x2. Itu pun orang dikubur masih dikasih lubang yang sangat sempit sekali. Betul. Ada nggak orang yang betah tinggal di tempat kayak gitu? Nggak akan ada orang betah tinggal di tempat kayak gitu. Yeah. Siapapun orang nggak akan pernah betah. Siapapun orang kaya, kuburannya juga. Berarti harus dibayangkan kuburan ya Ustaz ya. Logikanya sering harus mengingat mati gitu kan ya Ustaz ya. Tidak harus mengingat mati juga bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita Betul. dan yang akan membuat kuburan kita jembar lebar itu salah satunya adalah Al-Quran ini. Iya. Al-Quran menjadi penolongnya nanti ya. Betul. Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita bahwa nanti ketika kita akan menghadap Allah, kita akan menghadap sendirian, nggak ada ayah kita nggak akan ikut, anak kita nggak akan ikut, tapi Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan, Al-Quran yang kita amalkan itu senantiasa yang akan menemani kita akan berjaya di hadapan Allah. Maka kita perlu membersihkan, mensucikan diri kita. Jadi kemudian saya juga bagi kawan-kawan, jadi seandainya jenengan tidak menghafal Al-Quran, maka tidak perlu benci kepada penghafal Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran itu kalam Allah. Iya, firman Allah Ustaz ya. Seandainya karena kita tidak bisa, maka nggak apa-apa kalau sekiranya kita tidak bisa, maka jangan sampai kemudian kita menghina. Ya, menghina atau membenci Al-Quran Ustaz ya. Karena memang kita hidup pada masa orang yang memang Al-Quran itu tidak ada harganya di masa dan di negara, di beberapa tempat, di beberapa tempat itu penghafal Al-Quran itu sangat dihormati di beberapa tempat saat ini deh ya. Ya, saat ini di beberapa tempat penghafal Al-Quran atau yang cinta pada Al-Quran sangat dihormati. Walaupun kadang di sekitar kita sendiri rasa cinta dan penghormatan terhadap orang yang menghafal Al-Quran itu kurang Ustaz ya. Maka ini menjadi teladan amal soleh bagi para penghafal Al-Quran. Ini wahai para penghafal Al-Quran, wahai para ahli Quran, inilah adalah ladang. Jadi ketika Al-Quran dibenci, Al-Quran tidak mendapatkan tempat, maka di saat ini adalah ladang bagi kita untuk beramal. Untuk beramal ya Ustaz ya. Oke Ustaz, berarti dengan demikian kita di dalam mempelajari Al-Quran itu harus betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kemudian berikutnya bahwa di balik kita berusaha yang maksimal untuk mempelajari Al-Quran itu ada orientasi jangka panjang, bahwa ketika nanti kita meninggal ada di kuburan, maka Al-Quran nanti datang hadir akan menjadi penolong bagi kita. Orang itu niatnya karena Allah itu kuat. Orang niatnya itu karena selain Allah itu akan hilang. Akan lemah hilang ya. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi semua yang selain Allah itu akan hancur, sesuatu yang diniatkan karena Allah itu akan kekal bersama. Akan kekal ya. Oke. Baik Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, menginspirasi para pemirsa semuanya, sehingga timbul rasa cinta untuk belajar Al-Quran, timbul rasa cinta untuk menghormati orang yang menghafal Al-Quran. Sampai di sini Ustadz ya, kita bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.